Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi ni'matil ijadi wal madad, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah kembali di majelis yang tercinta ini. Bahkan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah bersama orang-orang yang salih dan salihah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman, wala tuksirid dahik fa inna kasratad dahik tumitul qalba, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya ittaqil maharima takun abadan nas. Jadi ujar Nabi, bertakwalah, takutilah, jauhilah olehmu akan segala yang diharamkan oleh Allah. Takun, niscaya engkau itu menjadi orang yang sepaling abad, orang yang sepaling beribadah, orang yang sepaling bertakwa daripada manusia. Nah, jadi poin yang pertama ujar Nabi kita, jauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah. Apa-apa yang sudah kita tahu di majelis-majelis ilmu, kalam-kalam guru kita jauhi. Semua apapun yang dilarang oleh Allah, jadilah biar itu sepaling orang beribadah, sepaling orang yang bertakwa di antara manusia. Bahkan Allah menerangkan orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, jadi kalau kita ingin ditinggikan Allah derajat kita ini ingin disayang, dikasih sayangi, dicintai oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Lalu bagaimanakah jalan kita untuk bertakwa kepada Allah? Nah, itu sudah dicontohkan. Allah jadikan seorang manusia yang paling mulia, bagus akhlaknya. Bahkan ujar Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad, la'ala, sungguh berada engkau itu ala khuluqin azim, atas budi pekerti yang sangat baik, sangat besar, sangat agung. Jadi Nabi kita hadapin orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling bagus kita jadikan contoh dalam hidup kita. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti ia telah bertakwa kepada Allah. Nah, jadi rumusnya itu aja berartinya, apabila kita ingin pangkat kita tinggi di sisi Allah, turuti siapa Bapak Ibu? Turuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jadi judul hidup kita ini. Banyak-banyaki mengikuti, menuruti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ujar Nabi, di antara Allah itu mengutus aku, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Jadi ujar Nabi, hanya saja aku ini dibangkit, diutus menjadi rasul untuk kalian itu li utammima, supaya menyempurnakan akhlak budi pekerti yang bagus-bagus untuk kalian. Nah, jadi kalau kita ingin, salah satu kita menghimungi, menjadikan Nabi itu senang, maka berperangailah kita ini mencontoh kehidupan sirin, atau berperangailah kita berakhlak budi pekerti yang bagus. Nah, jadi kalian sama itu menyenangkan Nabi dan menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah orang yang seperti itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Yang kedua adalah ujar Nabi kita, ridhalah engkau, senanglah engkau bima qasamallahu lak, dengan apa saja yang Allah bagikan, dengan apa saja yang Allah berikan untukmu. Takun agnan nas, jadilah engkau itu orang yang paling kaya. Nah, jadi rumusnya lah Bapak Ibu, orang yang paling kaya itu bukan orang yang memiliki harta iman, titian lah, titian tahu bempian, terlion lah. Tapi orang yang paling sugih itu adalah ketika apapun diberikan oleh Allah, nah orang itu menerima dengan lapang dada, atau bahasa kita ridho. Diberikan Allah saya ini, alhamdulillah. Diberikan saya ini, alhamdulillah. Diberikan lebih banyak, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus apapun yang diberikan oleh Allah. Dan di antara jalan kita supaya kita ini selalu bersyukur dan merasa sugih, jangan terlalu sibuk untuk melihat, jangan terlalu banyak untuk melihat nikmat-nikmat orang lain. Gitu aja judulnya. Nah, apabila kita ketujuh benar melihat nikmat orang lain, kayak di rumah ibu-ibu lah, misalnya bapak-bapak, semangat lah nukar kendaraan listrik lah, kayaknya pulang lah, kada lawas huruf pulang, nukar pulang. Ada yang saikung dia nikmatnya hanya aja minggu tadi nukar nukar cincin emas lah, sekali minggu dulu nukar kangkalong pulang, minggu dulinya lagi gelincingan tangannya. Jadi apabila kita ketujuh melihat nikmat orang lain, sedangkan kita sebuting-butingannya itu kan amas peninggalan dia. Jadi apabila kita sibuk terlalu sibuk, mengapa mengurusi nikmat orang lain, menjadikan diri kita ini sempit dada kita. Atau bahasa kita tuh apa yuk, asa kada cukup terus. Makanya salah satu yang perlu kita hindari, jangan ketujuh bakawanan lawan orang yang sombong, jangan ketujuh bakawan-kawan orang yang pamer, jangan ketujuh bakawan-kawan orang yang sugih ada bersyukur. Karena menjadikan kita, karena hati kita ini rusak. Nah, merasa kada cukup terus dengan Allah. Ya Allah, ulun gini aja kana. Orang ulun nyaman benar melihat lah. Setumatang ada di toko emas lah. Nah, kada berpengawas ke toko emas pulang. Ulun ya Allah di rumah-rumah aja nah. Laki ulun mina sandet gawian. Ujar Tuhan ikam kada sihat kanangnya. Nah, ternyata kan kita ini sihat walafiat. Semalam apa? Termasuk rezeki juga lah. Kalau orang abot nukar emas, sampai nukar emas ke pasar kadingat lagi sembahyang juhur. Pian di rumah begana, mah juhurnya digawi, sunat-sunatnya digawi, baca Quran kawa, zikir kawa. Malahan pada orang yang tadi sugihnya pian. Yang kalahnya itu mana seorang sudah tapi kalau nukar emas nah, mina sandet pulang, sembahyang kahada, sunatnya kalida, baca Quran kalida. Nah, orang mana nukar emas, mana kau sembahyang berjemaah, mana kau menyunat masuk, nyata sugi orang lah. Jadi ulun doakan mudah-mudahan di sini sugih beritaan. Namun dipikir-pikir ya kalau nyaman sugih juga lah. Yang aku baik lah. Nyaman sugih juga samanya.
Jadi nyaman kita pengen menolong orang lah, memberi orang itu nyaman. Tapi jangan sampai pikiran kita memberi orang menghadang sugih, kalau lambetan lah. Beri apa yang kita kawan memberi terhadap orang lain, jangan menang sugih. Ada yang melihat orang lah memberi kekanakan, memberi anak yatim kah, memberi pakai miskin dah. Ujar orang kan apa yang kemudian memberi, kayaknya gitu aja aku madang sugih, aku banyak pada ikam gitu kan memberinya. Jadi di orang tak bila pian sugihnya, udah tahu lagi lah. Aku dikajut memberi biar sedikit lah. Jangan menghadang sugih, kalau benar ada mau sugih lah. Sama juga jangan sampai nuntut ilmu ini menghadang Tuhan. Ada kekanakannya. Ujar yang mama abahnya nak, cakap bawa mah ngaji nak kalian turun kalangger kah, ke majlis ilmu kah. Kayaknya mah aja ulun pas Tuhan aja kayak nuntut ilmu. Padahal dia cakap dipikir musia pada mu Tuhan. Kamu kada mu Tuhan apa bapak ibu? Mati lah. Ya kalah. Jadi kajut lah. Jangan membiarkan tipu daya iblis di hati kita ini. Apalagi amalannya wa ahsin ila jarika takun mu'minan, ujar Nabi, dan berbuat baiklah ila jarika kepada tetanggamu. Kita kan bertetangga hidup nih, karena kawak yang hidup kita ini hidup surangan. Kaulah ibu-ibu atau bapak-bapak orang bertakon, kawak kabuan pian hidup surangan. Kaulah hidup surangan lah. Ada depan kawak lah. Contohnya aja kita lah. Kayak apa kan pengen bata tukar lah. Kayak apa pengen ke pasar. Kayak apa pengen kena hendak manggangan, makan dan lain-lainnya. Harus kita nih bertetangga. Coba pengen kena mun mati kawak kaju surangan. Karena pian leh betabuk kuburan bedaholo. Nukar kain kaci, nukar tabela. Lah, kalau kafe yang buat surangan, mandi surangan, bepatak surangan dia, ada depan kawan. Jadi kita nih hidup bertetangga. Jadi Nabi kita perbaikilah muamalah pergaulan hidup kita kepada tetanggamu, takun mukminan. Jadilah engkau itu mukmin yang sempurna. Orang yang beriman memiliki iman dalam dadanya yang sempurna. Jadi kalau ada orang tuh sembahyang, puasa, rajin ke majelis ilmu, tapi lawan tetangga jahat, lawan tetangga mencari gara-gara terus, maka orang itu belum lagi memiliki iman yang sempurna. Jadi orang yang sempurna imannya diantara adalah tandanya lawan tetangga-tangga ini baik-baik, kada pernah mencari masalah, walaupun tetangganya mencari masalah waninya, tapi nya kada pernah membalas. Kada pernah mengurusi marah kata tetangga sangit, yang penting apa bahasa kita berawaan. Jangan gitu Bapak Ibu lah. Dalam hadis Nabi yang artinya kita nih haram hukumnya bertetangga-tangga ini kada berawaan sampai 3 hari 3 malam. Apalagi sudah pesangitan sebulan. Oh malah. Jadi amun ada pesangitan lah, amun ada perkelahian, apa baik akan bujur-bujur lah. Kalau perlu marahlah seandainya orang kasalah demi kita untuk memperbaiki hubungan tali silaturahmi, kita bakalah Bapak Ibu mau bagus benar orang itu, tawaduk orang itu. Kada yang misalnya lah, apa nih hubungan aku minta maaf, ini yang salah. Dasar bujur bang, orang yang salah harus ini yang minta maaf. Tapi alangkah baiknya kita menuruti salah satu sifat Nabi. Itu adalah Nabi itu berbuat baik terhadap orang yang jahat kepada si dia. Mudah-mudahan kita kawaknya. Jadi tadi apa, orang yang berbuat baik kepada tetangganya, maka orang itu termasuk mempunyai iman yang sempurna. Nah ini sulit juga. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Dan cintailah olehmu bagi manusia ma tuhibbu li nafsika, apa yang engkau senangi, apa yang engkau cintai bagi dirimu, takun musliman, jadilah engkau menjadi muslim yang sempurna. Jadi termasuk amalan supaya kita menjadi seorang muslim yang sempurna Islamnya, maka apa saja yang kita cinta bagi diri kita, kita cintakan juga terhadap orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu ulun betakon,
pian katuju udah disambati orang lah. Nah, ini gini mana? Katuju kan disambati kada? Karena katuju lah. Jadi judulnya kita kada katuju disambati, maka jangan menyambati orang. Iyalah. Hah? Ini gini pula mana? Ada ya. Jadi bila kita kada katuju disambati orang, jangan menyambati. Kita kada katuju diurusi oleh orang lain hidup kita ini, jangan mau urusi hidup orang. Ya kada? Hah? Kita apalagi kada katuju, nah yang orang tuh nah berperilaku kalau kita, jangan juga kita kayak gitu. Nah, sebaliknya juga apa yang kita cinta bagi diri kita, kita katuju lah. Bapak Ibu didoakan, nah apalagi dipuji, katuju lah. Katuju kalau maka pujilah orang lain juga. Puji orang lain. Karena biar seandainya tahu lah kita nih memuji orang lain, itu sama kita memuji Allah. Karena semua pujian ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya manja. Makanya juga salah satu amalan yang insya Allah menyelamatkan kita hidup di dunia ini, catat 2 buting. Anak buan pian 2 buting aja amalkan. Yang pertama, apa yang pertama Bapak Ibu, perbanyak minta doa terhadap orang lain. Sebutin. Apa tadi? Perbanyak minta doa terhadap orang lain. Pian terdapat siapakah? Kakawanan kah? Kakanakan kah? Orang tua, apalagi guru pian, kawitan pian, hendak perpisahan, nak pulih atau pas permulaan, doakan ulun lah, doakan ulun bah lah, doakan ulun wal tu kawan lah. Doakanlah ulun guru dan misalnya, doakan ulun naklah misalnya. Jadi perbanyak kita minta doa sesuai apa yang disarankan oleh Rasulullah. Karena ujar Nabi Muhammad, kita ada tahu dari lidah manakah yang Allah mengabulkan doa itu. Nah, jadi misalnya ada sebuah hajat pian hendak benar gini. Nah, jadi pian salah satunya supaya cepat dikabulkan Allah. Yang pertama perbanyak minta doa karena siapa aja minta dapat. Minta doakan ulun misalnya. Yang kedua apalagi perbanyaklah mendoakan orang lain. Sedikit aja kata-katanya. Yang pertama perbanyak minta doa kepada orang lain. Yang kedua apa Bapak Ibu? Perbanyaklah mendoakan orang lain. Nah, ya insya Allah selamat. Karena mendoakan orang lain, apalagi orang yang kada tahu, ini merupakan amalan walinya Allah, kekasihnya Allah. Ada terdapat kakanakan lah, sekolah pesantren bakupiah bagus banget. Ya Allah, mudah-mudahan alim kakanakan ini. Nah, mendoakan. Kemudian karena bilang terdapat orang baju jualan, ya Allah larisakan orang berjualan nih. Karena terdapat orang ujik bintur, ya Allah mudahan banyak yang berbuat. Karena terdapat orang garing pulang, ya Allah sembuhkan garing sidin ini. Ada terdapat pulang, ya Allah panjangkan umur sidin. Ada terdapat orang benar kawin, ya Allah mudah-mudahan yang berdua laki bini rohi rahayu sampai ke mati-mati. Pokoknya apa aja terdapat orang doakan yang bagus untuknya. Apa aja. Melihat ngapa misalnya bukan pian ada orang sibuk begawi kasihan lah kelapahan, ya Allah bukakan pintu rezekinya. Bagus benar kan mendoakan orang lain nih. Mana pada pernah bermodal ada kasih nih yang bayar 10.000 doakan orang? Ada enggak lah, gratis saja. Dan juga yang salah satu karamat orang mendoakan orang lainnya adalah malaikat mendoakannya terlebih dulu. Ketika kita mendoakan orang lain yang baik, lalu malaikat itu mengaminkan, lalu malaikat itu apa? Mendoakan kita yang mendoakan orang lain. Ya Allah kabulkan untuknya dahulu. Dan bagusnya lah. Nah jadi mendoakan orang lain itu apa Bapak Ibu sama mendoakan dirinya sendiri. Dan itu untungnya. Guru lah cocok aja ulun mina sakit-sakit hidup ini. Kenapa? Seakan ketujuannya mendoakan orang yang ada bagus. Iya tapi kalau kita juga. Jadi jangan lagi hendak mendoakan orang kada bagus-bagus, tak boleh kena seorang juga bacangan. Ya Allah ya Rabbi sama sidin bewarungan
sama berjualan, sama provisi, sama sepawadaian, sama apalagi banyak kan yang sama-sama rajin yang sama-sama itu kan dengki nah ya Allah ya Rabbi mudahan kada daris gitu mudahan sampai bakulat wadainya nah, mudahan tergugur terberusok nah katuju badan doakan orang padahal dua-dua yang kada bagus itu iya terpulih karena seorang juga kayaknya. Nah jadi salah satu tanda mukmin muslim yang sempurna itu adalah melihat saudaranya nyaman hatinya juga nyaman. Melihat saudaranya sakit hidupnya, maka hati kita pun asa sakit juga. Nah, kan asa terasa. Karena hakikatnya orang beriman, orang yang Islam ini semuanya satu. Nah, kayak bahasa kita tuh, nah seluruh tubuhnya. Pian sakit di betis ada luka, maka pian yang menyandangnya itu sama seluruh awak kelak. Pian sakit misalnya di kepala, nah sama juga merasakan ke seluruh tubuh. Nah itulah hakikat orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan kita mau mengamalkan inilah. Jadi apabila kalau kita mengamalkan ini, masya Allah, insya Allah di kampung tuh damai, di keluarga kita damai. Nah, karena kita sudah mengamalkan Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad. Janji Allah, siapapun yang mengamalkan ilmu Nabi Muhammad, siapapun yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, nah maka orang itu insya Allah akan diselamatkan daripada bala musibahnya Allah. Allah dalam Al-Quran berfirman, wa ma kana Allahu yu'adzibahum, dan tiadalah Allah mau mengajak suatu kaum yang mana di situ ada Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sama ini menghidupkan Nabi Muhammad dalam dirinya, dalam rumahnya, dalam keluarganya, dalam kampungnya. Insya Allah selamat. Nah mudah-mudahan yang seberitaan di sini dijauhkan Allah daripada bala musibah. Nah kemudian itulah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mana mudah-mudahan kita mau mengamalkannya.